Aku nggak tahu kenapa kok aku tuh di mana-mana selalu diikuti sama yang namanya hujan. Apa aku dikutuk ya? Ya, halo teman-teman. Jadi di kesempatan kali ini aku mau tunjukin perjalanan aku dari stasiun Brussels Central dan aku mau keliling kota Brussels sedikit aja sih. Karena tujuan aku hari ini menghadiri opening dari sebuah game center yang terletak di Brussels. Jadi ini game center pertama, ya kayak time zone gitu lah anggapannya ya, yang ada di negara Belgia ini. Dan ya karena aku suka main ya, dan ini kebetulan weekend, aku cukup penasaran dan aku ingin datang langsung ke tempatnya. Jadi aku naik kereta api dari kota aku, Leuven, ke Brussels, dan ini memakan waktu kurang lebih 20 menitan. Sekarang aku sudah sampai di stasiunnya sendiri, dan ada beberapa jalur. Ada jalur dari stasiun ini yang bisa mengarahkan kalian ke tempat bis atau tram, tapi tempat aku itu cukup dekat dengan stasiun, jadi aku memilih untuk jalan kaki aja. Kurang lebih sekitar 1,5 kilo, jadi ya kita jalan-jalan sambil melihat suasana kota Brussels. Kota Brussels sendiri merupakan ibu kota dari Belgia ya, yang ukurannya juga berkali-kali lipat lebih besar daripada Leuven, dan ukurannya mungkin sepantaran kayak Jakarta gitulah. Jadi luas banget. Juga dibagi menjadi beberapa segmen di kota Brussels ini. Dan begitu kita keluar dari stasiunnya sendiri, ini cukup tengah ya. Itu langsung ya cukup straightforward sih, jadi cukup mudah untuk mengikuti jalannya. Nah, ini kurang lebih suasana dari jalanan di dekat stasiunnya. Cukup ramai karena kebetulan juga dekat-dekat ini ada Christmas market ya. Meskipun karena kasus corona yang meningkat akhir-akhir ini, rencananya sih Christmas marketnya akan dibatalkan. Tapi untuk sementara, karena ini sudah bulan Desember, ya sudah ada beberapa stand-stand yang mulai menjajakan barang-barang yang bertema Natal sih. Seperti yang kalian lihat ini. Tapi ya lihat ini, sudah ada keterangan-keterangan kebijakan-kebijakan kayak gunakan masker. Jadi sudah ada peringatan-peringatan itu dipasang di sini. Ya, suasananya masih sederhana sih, belum sampai hype kayak gimana gitu. Tapi bisa kalian lihat di sini. Mereka sudah mulai menjajakan barang-barang ya di pinggir-pinggir jalan ini. Cukup menarik sebetulnya, tapi ya agak mahal. Tapi nggak apa-apa, masih bisa menikmati semangat Natal di sini. Nanti kalau misalkan memang Christmas marketnya dibatalkan, ya kemungkinan ini akan entah sangat berkurang atau nggak ada sama sekali ya. Yang pasti sudah 2 tahun belakangan ini kita nggak punya Christmas market sih, cukup mengecewakan. Jadi tahun 2020 kita nggak merayakan Natal, 2021 pun juga kelihatannya akan demikian. Ya semoga tahun 2022 nggak seperti itu ya teman-teman. Dan jalanannya bisa kalian lihat memang sangat menguntungkan pejalan kaki ya. Jadi ini sebenarnya jalanan untuk mobil, bisa kalian lihat itu ada trotoarnya. Tapi ya memang sangat ramai sekali kerumunan pejalan kaki. Aku ngambil jalan pintas ya. Jadi ini adalah salah satu lorong perbelanjaan yang isinya tuh barang-barang branded ya, terutama barang-barang fashion. Dan lorong ini nanti tembus ke sisi satunya, dan di situ tuh akan langsung cukup dekat dengan pusat perbelanjaan yang mana cukup dekat dengan game center yang ingin aku kunjungi. Nah, jadi ini tuh namanya Galerie de la Reine. Aku nggak tahu bacanya gimana bahasa Prancis, yang artinya tuh Queen's Gallery. Jadi bisa kalian lihat memang apa ya, ditujukan untuk kalangan ya penikmat segmen premium. Dekorasinya menarik sih menurut aku, dan arsitekturnya nih ya cukup gimana ya, sederhana tapi menawan sih. Jadi aku cukup juga suka. Selain menyediakan barang-barang fashion, di sini juga terdapat beberapa restoran fine dining. Kalau sepenglihatan aku, seperti yang ada di kanan ini, kalau nggak salah ada jajanan dan restoran. Kemudian ya banyak barang-barang lainnya, baju, tas, dan kawan-kawan. Kalau misalnya kalian lihat, memang meskipun di jalanan itu kita boleh melepas masker, tapi begitu kita mulai masuk lorong ini, kita disarankan dan dianjurkan menggunakan masker. Jadi kalian bisa lihat bahwa ya memang sih ada yang kurang patuh, tapi kebanyakan masih cukup khawatir dengan protokol kesehatannya. Jadi ya mereka menggunakan masker ya, paling nggak membuat kita merasa lebih aman di sini. Ya kurang lebih begini. Jadi ini jalan tembusannya sampai sini. Kalau misalkan belok kiri itu sudah masuk jalan utama lagi, atau kalau misalkan kalian mau lurus tuh juga masih galeri yang sama. Jadi masih lorong ini. Lorongnya memang cukup panjang ya, gitu. Ya, aku sudah keluar dari lorongnya dan sekarang aku lagi jalan
Di jalanan ya biasa sih, ini nggak ada yang spesial di sini. Kalau misalkan kalian amati di kota ini, dekorasi Natal juga cukup terlihat ya. Nanti aku akan tunjukkan dekorasi Natal di kota Leuven. Mungkin karena Brussels ini kota yang lebih besar dari Leuven ya, jadi dekorasi Natal ini cukup sederhana dan nggak bisa terlalu wah-wah gimana gitu, karena kotanya besar ya. Kalau di dekor mungkin makan waktu dan biaya yang juga lumayan, kayak gitu sih. Kalau misalnya aku amati di sini tuh memang banyak pusat perbelanjaan ya, jadi dekat dari stasiun nih sudah langsung ada hotel, ada hostel, ada tempat-tempat makan, dan langsung dekat juga dengan tempat perbelanjaan. Jadi memang sangat mudah sekali aksesnya. Kalau misalkan kalian memang hanya ingin berkunjung untuk ngapain, untuk urusan bisnis sebentar aja, atau untuk ya belanja sebentar, itu ya bisa kok melakukan kunjungan singkat seperti ini, nggak jauh. Gimana kalau misalnya menurut kalian? Apa kalian suka dengan arsitektur bangunan-bangunan di Brussels ini? Atau nggak terlalu beda jauh dari bangunan-bangunan yang ada di kota lain, kota Leuven, atau bangunan-bangunan di Budapest mungkin? Ya rata-rata bangunan di Eropa sih bentuknya kayak gini ya. Yang tinggi-tinggi, yang gimana ya, arsitektur kuno, klasik, yang menarik. Yang kiri ini logo yang kayak Super Indo, ini bukan Super Indo ya. Jadi ini logonya Delhaize. Dan asal kalian tahu, Delhaize itu memang juga ada, aku nggak tahu antara Delhaize ini yang punya Super Indo atau kayak gimana, dan Super Indo ini memang nama brandnya yang ada di Indonesia atau kayak gimana. Tapi pertama kali aku lihat juga cukup tercengang melihat ada logo macan itu ada di jalanan Belgia, tapi ya bukan Super Indo. Bisa kalian lihat kalau misalkan yang hitam ini skuternya itu skuter yang bisa disewa ya. Jadi ada aplikasinya, kalian bisa membayar melalui aplikasi. Ya kemudian sudah deh, bisa digunakan. Dan sekarang aku akan langsung masuk game centernya karena sudah sampai nih. Kurang lebih game centernya sih sederhana ya, nggak terlalu luas, tapi ada 2 lantai. Harganya juga lebih mengerikan. Kurang lebih 2-3 kali lipat dari harga Indonesia mungkin. Ya lumayan mahal, tapi masuk akal karena pasarnya juga mungkin berbeda. Dan di sini yang pasti aku memainkan salah satu game favorit aku, yaitu PAM. Ya ini sih salah satu alasan utama kenapa aku bela-belain banget untuk pergi ke Brussels, karena sudah lama banget aku nggak main ini, dan akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk menikmati ini di tahun 2021. So terima kasih Game State. Gitu aja sih, aku main cuman sampai jam 3 jam 4 sore, dan aku langsung berjalan lagi ke stasiun karena aku nggak ingin ketinggalan kereta. Meskipun keretanya ada sih sampai malam, tapi juga aku khawatir dengan jumlah orang yang akan pulang atau akan pergi dari Brussels karena ini weekend ya. Jadi orang-orang bisa bepergian naik kereta ini intensitasnya cukup sering. Jadi aku cukup khawatir. Jadi ya mungkin ini perjalanan super singkat aku ke Brussels. Lain kali atau beberapa minggu ini aku akan jalan lagi ke Brussels, mungkin lebih lama untuk belanja, dan lagi sebentar lagi libur dengan waktu yang cukup lama, jadi ya aku akan bisa lebih menikmati. So ditunggu ya video-videonya. Dan ini dekorasi Natal di kota Leuven, ini sudah di Leuven, bagus banget kan ya. Jadi memang sangat menyenangkan sekali untuk dilihat. Jadi mungkin ini dulu video singkat dari aku. Semoga kalian menikmati atmosfer dari video aku. Thank you for watching and see you on the next video.